Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zafiuddin dengan NIM 202070005, mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 1 semester 3. Nah, di sini video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS dari Bapak dosen yang mengampu mata kuliah ayat hadis hukum ekonomi. Nah, langsung saja di sini saya akan sedikit memaparkan tentang hadis tentang harta dan kekayaan. Jadi, yang pertama ada pengertian harta. Harta dalam bahasa Arab disebut al-mal, yang berasal dari kata mala yamilu, yang berarti condong, cenderung atau miring. Seperti halnya dinamakan harta karena hati manusia selalu cenderung dan senang kepadanya. Menurut para fuqaha, bahwa harta memiliki dua sendi, yakni unsur ainiyah dan unsur urf. Unsur ainiyah mengatakan bahwa harta ada wujudnya dalam kenyataan atau ain, dan unsur urf adalah sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh maupun sebagian orang, bisa diberi atau tidak diberi. Nah, kemudian ada kedudukan dalam Al-Quran atau status harta adalah sebagai berikut. Yang pertama ada harta sebagai titipan, yang kedua ada harta sebagai perhiasan hidup, yang ketiga ada harta sebagai ujian keimanan, dan keempat ada harta sebagai sarana beribadah. Nah, tadi adalah menurut Al-Quran. Nah, kemudian ada manajemen harta menurut hadis. Yang pertama ada mencari harta dengan baik dan halal. Nah, tentunya harta yang paling indah adalah harta yang halal, tentunya baik untuk semua orang. Nah, diriwayatkan dari Abu Barzah, yaitu Nadlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak henti-hentinya kedua kaki seorang hamba di hadapan Allah pada hari kiamat untuk ditentukan apakah masuk surga atau neraka, sehingga ia ditanya perihal umurnya untuk apa dihabiskannya, perihal ilmunya untuk apa ia melakukannya, perihal hartanya dari mana ia memperolehnya dan untuk apa dinafkahkannya, juga perihal tubuhnya untuk kepentingan apa dirusakannya, yakni sampai matinya itu digunakan untuk apa. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nah, jadi tidak hanya harta yang harus baik, juga penggunaan harta itu harus tepat, tidak boleh sembarangan, agar nantinya tidak dituntut di akhirat nanti. Nah, kemudian yang kedua adalah mencari harta dengan giat dan dengan usaha sendiri. Dari Mikdam radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW sabda, tidaklah seseorang hamba makan makanan yang lebih enak dari hasil usaha tangannya sendiri, dan sungguh Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil usaha tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Nah, pelajaran yang bisa diambil adalah suatu kepemilikan ataupun harta apabila itu dicari sendiri dengan usaha sendiri, itu hasilnya akan lebih memuaskan daripada sesuatu yang sudah jadi atau hanya diberi cuma-cuma oleh orang lain. Nah, itu rasanya akan berbeda dengan apa yang kita usahakan sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, gunakan harta untuk hal yang bersifat konsumtif. Nah, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari nenek lelakinya radhiyallahu anhum, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu mencintai kalau melihat bekas nikmatnya atau hambanya itu dengan jalan menunjukkan keindahan dan kesempurnaan dalam berpakaian, makan, berumah tangga, dan lain-lain. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nah, yang bisa dikutip dari hadis ini adalah bahwa menikmati sesuatu yang halal, kemudian yang dibolehkan Allah, itu adalah sebuah kenikmatan dan sebuah pahala yang sangat besar. Allah sangat menyukai apabila orang Islam itu bersenang-senang menggunakan barang yang halal atau
melakukan sifat konsumtif ke sesuatu yang halal seperti itu. Nah, kemudian yang keempat ada gunakan harta dan dengan baik dan bijak. Dari Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, saya datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang membaca ayat yang artinya, engkau semua dilalaikan oleh perlombaan memperbanyak kekayaan. Lalu beliau bersabda, anak Adam itu berkata, hartaku, hartaku. Padahal harta yang benar-benar menjadi milikmu ialah, hai anak Adam, ialah apa-apa yang engkau makan lalu engkau habiskan, apa-apa yang engkau pakai lalu engkau rasakan, atau apa-apa yang engkau sedekahkan lalu engkau lampaukan dengan tetap adanya pahala. Nah, jadi menggunakan harta pun tidak boleh sembarangan. Jadi ada etikanya, ada tata caranya agar penggunaannya itu tepat dan tidak menyimpang jauh dari apa yang sudah diatur oleh agama Islam. Nah, kemudian itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan tentunya mohon maaf apabila video ini saya buat tidak semestinya tanggalnya, karena saya ada sedikit halangan, dan mohon maaf sekali pada Bapak dosen, dan saya mengucapkan terima kasih sekali apabila video saya ini diterima. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.